Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kuliah struktur data. Hari ini kita materinya akan membahas tentang struktur data queue atau struktur data antrian. Struktur data queue atau antrian ini sedikit berbeda dengan struktur data stack atau tumpukan yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, kalau struktur data stack atau tumpukan, mungkin kalian masih ingat, dia menggunakan prinsip di mana data yang terakhir masuk, maka itu adalah data yang pertama dapat kita akses atau last in first out. Nah, kalau di struktur data antrian atau queue, itu menggunakan prinsip first in first out. Jadi, orang yang pertama atau data yang pertama masuk, maka itulah data yang pertama harus dilayani atau data yang bisa diakses. Nah, ada 3 informasi yang harus kita catat ketika kita akan menyusun sebuah queue. Yang pertama adalah jumlah maksimal antrian. Nah, di sini jumlah maksimal antrian sebuah queue, saya contohkan ada 7 ya, dari 0 sampai 6. Karena kita di sini menggunakan indeks ya, dari 0 sampai 6. Jadi jumlah maksimal antriannya adalah 7. Selain itu, kita juga butuh informasi data yang merupakan awal dari antrian atau disebut sebagai head. Nah, ini adalah head-nya, data awal antrian. Selain head, kita juga butuh data akhir antrian atau tail. Nah, 3 data atau 3 informasi ini wajib hukumnya dalam menyusun sebuah struktur data queue atau antrian. Nah, ada beberapa operasi yang biasa digunakan dalam penyusunan sebuah struktur data queue. Yang pertama itu adalah operasi melakukan proses inisialisasi awal, create awal queue ya. Kemudian yang kedua itu adalah ketika kita melakukan insert data atau ini disebut sebagai enqueue. Kemudian cek data penuh atau tidak, kemudian hapus data dequeue, kemudian cek data kosong atau tidak. Nah, ini adalah operasi umum yang digunakan dalam struktur data queue. Nah, selanjutnya kita coba lakukan proses awal yaitu inisialisasi queue. Tadi 3 informasi yang harus ada dalam queue itu yang pertama adalah apa? Jumlah maksimal antriannya. Di sini jumlah maksimal antriannya ada 7, maka kita define, misalkan define max size-nya adalah 7. Oke. Kemudian yang kedua itu ada informasi tail dan informasi head. Nah, sehingga dari sini, maka ketika kita ingin merancang ADT untuk queue, struct-nya, nah, itu harus ada 3 informasi. Yang pertama adalah head-nya, kemudian tail-nya, ini tipenya adalah integer, kemudian array untuk menyimpan data dalam antrian. Nah, jadi disimpannya dalam array ya. Kemudian max size-nya, ini tergantung dari tadi jumlah maksimal antrian. Kita gunakan max size yang di sini berarti di sini datanya jumlahnya maksimal adalah 7. Nah, ini kita sebut sebagai struct queue. Jadi nanti kita tinggal menggunakan queue. Untuk inisialisasi awal, ketika data masih kosong, maka tail dan head itu ada di min 1 ya. Tail dan head itu ada min 1. Selanjutnya, nah, simulasi untuk menambahkan data. Ini adalah ketika data masih kosong ya. Ketika data masih kosong, kemudian ada data baru. Nah, ketika data masih kosong, head dan tail ini min 1. Jadi ini inisialisasi awal kan ya, yang tadi. Kemudian data masuk. Nah, data masuk itu akan disimpan di sini, indeks yang ke 0. Nah, ketika data masuk indeks yang ke 0, maka head-nya dia menjadi 0, tail-nya juga menjadi 0. Jadi queue head sama dengan key head ditambah 1. Key tail sama dengan queue tail ditambah 1. Jadi ini masing-masing key head dan key tail-nya adalah
jadi 0 kan ya, min 1 ditambah 1, min 1 ditambah 1 jadi 0. Nah, selanjutnya, ketika ada data lagi baru masuk, maka dia disimpan di mana? Di sini kan ya? Dia akan disimpan di sana. Nah, ketika disimpan di sini, maka dia adalah sebagai tail-nya, sebagai ekornya, dia adalah sebagai head-nya. Nah, maka yang tadi itu, kalau tadi itu kan ditambah 1 saja, ternyata jika Q head sama dengan min 1, maka Q head-nya sama dengan Q head ditambah 1. Tapi jika Q head-nya, ini else-nya ya, jika Q head-nya tidak min 1, maka Q head-nya ini akan tetap ketika data ini masuk, Q head-nya tetap kan di 0. Yang ditambah hanya Q-tail-nya saja, sehingga di sini ada jika ada syarat Q head-nya min 1, maka Q head-nya juga ditambah. Tapi kalau Q head-nya bukan min 1, maka ketika kita menambah data, Q head ini tidak akan berubah. Jadi dia tetap di sana, yang berubah hanya Q-tail-nya saja. Jadi Q-tail sama dengan Q-tail ditambah 1. Nah, ini kemudian masuk lagi data, sama ya, Q-tail-nya ditambah 1, masuk lagi, Q-tail-nya tambah lagi 1, masuk lagi, Q-tail-nya tambah lagi 1, masuk lagi, terus Q-tail-nya tambah 1, masuk lagi. Nah, ini adalah suatu kondisi semua data sudah masuk. Jadi ketika ada data baru masuk, maka tidak bisa masuk, ya kan? Nah, oleh sebab itu, sebelum kita melakukan operasi yang tadi, yang ini, apakah key head-nya sama dengan min 1 dan sebagainya, kita periksa dulu apakah Q kita yang tadi ini, dia adalah full atau tidak, apakah dia itu penuh atau tidak, gitu kan? Nah, is full, ini adalah suatu fungsi, nanti kita bahas. Jika 0, nah artinya dia tidak penuh, maka kita bisa isi menggunakan yang tadi. Bagaimana tracking menggunakan yang tadi sudah dijelaskan kan sebelumnya. Jika key head sama dengan min 1, maka key head-nya ditambah 1. Tapi kalau tidak, hanya key tail-nya saja yang nambah. Key head-nya tetap, ya kan? Nah, else artinya berarti ini key tail-nya, Q-nya ini tidak memenuhi syarat yang ini, else-nya. Maka tidak bisa masuk, ya, karena data sudah penuh. Jadi ini data yang baru ini tidak bisa masuk. Nah, data baru tidak bisa masuk. Berarti data sudah penuh. Nah, kalau data sudah penuh, misalkan, oke, sekarang kita akan menghapus. Menghapus itu tadi sesuai dengan prinsipnya first in, last out. Yang pertama masuk itu kan data yang ini ya, yang tadi. Kalau ini kan yang terakhir masuk. Ini adalah yang data yang pertama masuk. Maka yang pertama dihapus itu yang ada ditunjuk oleh head, ya kan? Nah, yang merah ini ditunjuk oleh head, dia akan dihapus. Nah, jadi kemudian nanti head-nya akan pindah ke sini. Jadi ketika menghapus lagi berarti data yang ini akan dihapus, seperti itu. Nah, selanjutnya ketika ada data baru, nah, di sini bisa nggak masuk? Bisa ya, ini masih kosong nih. Antrian kita masih kosong kan tadi max size-nya, jumlah maksimal data yang bisa masuk ke dalam antrian kita kan 7. Sekarang kan kita cuma punya 6. Berarti kita masih bisa memasukkan data yang ini. Masuknya kemana? Ya ke sini. Boleh ya? Nah, kita masuk ke sini. Kita masukkan ke sini. Jadi nanti tail-nya adalah dia. Ya. Nah, kalau yang tadi tail-nya itu kan tambah 1 tambah 1. Sedangkan tadi awalnya tail-nya ada di 6. Nah, sekarang tail-nya harus di 0. Bagaimana caranya? Nah, caranya adalah kita menggunakan fungsi modulo. Jadi, key tail-nya ini, ya, key tail-nya ini, key tail yang terakhir ini, yang 0 ini, adalah key tail yang awal ditambah 1. Jadi, misalkan ini 6 ditambah 1, berapa? 7. Modulo max size-nya adalah 7. Modulo itu apa sih? Modulo itu adalah sisa pembagian. Jadi nanti 6 ditambah 1 sama dengan 7, modulo 7. Jadi 7 dibagi 7 sisanya berapa? 0. Nah, maka key tail-nya itu adalah 0. Nah, gitu ya. Jadi nanti juga sama kalau misalkan di sini key tail-nya 2, kemudian ketiga 2 tambah 1, 3. 3 dibagi 7 sisanya berapa? 3-nya 3, gitu.
gitu. Oke, jadi nanti kita akan ganti yang ini untuk KeyTel tambah satunya diganti dengan KeyTel tambah 1 modulo max size. Nah, yang ininya ya. Nah, ini KeyTel tambah 1 modulo max size. Ini adalah simulasi untuk menambahkan data. Nah, ini simulasi untuk menambahkan ini adalah fungsi penuhnya yang digunakan, bukan fungsi ya, prosedur untuk menambahkan data atau memasukkan data. Nah, prosedur di dalam queue untuk menambahkan atau memasukkan data ada istilahnya, yaitu enqueue. Oke. Nah, di sini jadi yang pertama kita bahas lagi, kita cek apakah antrian itu penuh atau tidak. Jika antrian itu tidak penuh, artinya is full-nya adalah 0, maka kita bisa memasukkan data. Ya kan? Nah, memasukkan data, tapi yang pertama kita cek dulu apakah head-nya -1 atau head-nya bukan -1. Kalau head-nya -1 artinya berarti queue-nya masih kosong, ya kan? Karena head-nya masih di sini. Nah, berarti si head-nya itu harus ditambahkan 1. Tambahkan 1, jadi dia akan menunjukkan ke 0. Tapi jika key head-nya sudah bukan -1, artinya di sini sudah ada data, maka tidak perlu di apa-apakan key head-nya. Yang perlu diganti itu, nah selain itu adalah KeyTel. Nah, kalau KeyTel ini mau key head-nya -1, mau key head-nya dimanapun, KeyTel ini akan selalu bergerak ya, akan selalu bergerak ke sini, ke sini, ke sini. Nah, kenapa menggunakan modulo? Karena tadi kalau misalkan KeyTel-nya sudah ada di sini, kemudian di sini masih kosong, misalkan yang 0 ini masih kosong, agar bisa kembali ke sini, maka kita menggunakan modulo, yaitu sisa pembagian dari max size, jumlah maksimal data yang bisa kita simpan. Nah, selanjutnya, kalau sudah kita menunjukkan ke sana, kita simpan datanya X yang ini, di mana kita simpan di array data. Ini kan array data ya. Array data yang keberapa? Yang ke KeyTel. KeyTel-nya tadi misalkan 0 atau 1, berarti key data untuk indeks yang ke 0 atau ke 1. Key data untuk indeks yang ke tel. Gitu. Jadi ini disimpan. Selainnya, kalau ternyata antriannya penuh, maka kita print antrian penuh. Seperti itu. Ini untuk memasukkan data. Nah, selanjutnya di sini kita dari tadi menggunakan ini ya, is full, is full. Apakah is full? Nah, is full ini, ini kurang ya, ini tambah queue. Is full itu adalah fungsi untuk memeriksa queue penuh atau tidak. Nah, kondisi penuh itu seperti ini. Ini adalah ilustrasi kondisi ketika antrian penuh. Ya kan? Ketika head-nya 0 dan tail-nya maksimal -1. Nah, key head-nya sama dengan 0 dan key tail-nya sama dengan max size -1. Nah, ini kan max size-nya 6 dikurangi 1, 7 ya. Max size-nya 7 dikurangi 1, 6. Nah, ini adalah kondisi penuh. Kondisi kedua, penuh itu adalah ketika seperti ini, yang tadi kan misalkan tail-nya di sini, ini head-nya udah pernah dihapus, kemudian tambah data baru itu masuknya ke sini nantinya, ya kan? Nah, itu adalah kondisi ketika key head, nah key head ini 1 dikurangi key tail dikurangi 0, 1 dikurangi 0 sama dengan 1. Nah, itu artinya kondisi ketika penuh. Jadi kita harus cek nih apakah antrian kita penuh atau tidak menggunakan tadi fungsi is full, dan ini adalah kondisinya. Jadi secara umum ini adalah fungsi is full-nya key di mana ketika key head sama dengan 0 dan key tail sama dengan max size -1. Nah, jika ini terpenuhi, maka return 1 itu kan artinya is full ya, ketika penuh. Else juga jika key head dikurangi key tail sama dengan 1, ini kondisi yang kedua yang ini. Nah, sama dengan 1, return 1. Else-nya artinya tidak ini, berarti return 0. Artinya dia masih tidak penuh, masih bisa kita isi. Oke, kita sudah membahas tadi operasi untuk melakukan inisialisasi. Sudah oke ya?
insert data, kemudian cek data penuh atau tidak. Selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana melakukan penghapusan data di struktur data Q ini. Nah, untuk menghapus data, nah ini Oke, tadi kita sudah membahas tentang bagaimana melakukan inisialisasi atau operasi inisialisasi dalam struktur data Q. Oke, sudah oke ya. Kemudian operasi melakukan insert data juga sudah oke. Kemudian operasi untuk melakukan cek data dalam Q itu sudah penuh atau tidak menggunakan fungsi isFull. Selanjutnya kita coba melakukan operasi untuk menghapus data. Nah, untuk menghapus data, ketika kita melakukan penghapusan data, maka yang akan kita sorot itu adalah data yang ditunjuk oleh head atau head, yang ditunjuk oleh head. Nah, di sini sebelum kita melakukan penghapusan data, kita harus memeriksa dulu apakah antrian itu kosong atau tidak. Karena jika antriannya kosong, maka kita tidak punya data yang bisa dihapus. Jadi kita menggunakan di sini fungsi isEmpty_Q itu sama dengan 0 atau tidak. Kalau sama dengan 0 artinya berarti dia tidak kosong ya. Berarti isEmpty-nya ini 0, berarti tidak kosong. Kalau isEmpty-nya 1 berarti artinya dia kosong. Nah, di sini tadi yang sudah dibahas, ketika kita mau menghapus data, data yang dihapus itu adalah data yang pertama masuk. Data yang pertama masuk itu ditunjuk oleh head. Nah, data di sini saya inisialisasi suatu variabel data hapus untuk menyimpan data yang akan dihapus. Data hapus sama dengan Q data, ini adalah datanya, indeks ke Q head. Q head-nya itu adalah 0. Jadi Q data indeks ke 0 itu adalah data yang akan dihapus. Nah, data yang dihapus disimpan di variabel data hapus. Selanjutnya, Q head, ketika data dihapus, Q head-nya berpindah menjadi ke indeks selanjutnya. Jadi ini adalah data yang paling lama atau yang pertama masuk dibandingkan dengan data yang lainnya. Jadi Q head sama dengan Q head ditambah 1. Seperti itu. Ini terus fungsi ini berjalan terus untuk menghapus indeks yang keempat juga sama, menghapus indeks yang kelima juga sama. Nah, sampai di sini key head dan key tail-nya itu menunjukkan indeks yang sama, indeks yang ke-6. Ketika key head dan key tail menunjukkan indeks yang sama, artinya apa? Artinya datanya tinggal 1. Nah, ketika datanya tinggal 1, apa yang dilakukan? Head dan tail-nya ketika data sudah dihapus semua itu harus diinisialisasi lagi menunjukkan nilai ke min 1 ya. Nah, jadi di sini ketika key head dan key tail-nya atau ketika key head dan key tail-nya itu sama tadi di sini ya, sama, artinya datanya tinggal 1. Jadi ketika dihapus maka key head dan key tail-nya itu sama dengan min 1. Jadi ini data yang akan dihapus yang di sini dimasukkan terlebih dahulu, kemudian key ini bukan min ya. Ini adalah sebentar. Ini adalah key data. Nah, seperti itu. Key data untuk key head sama dengan 0. Nah, maka di sini tadi
ada pemeriksaan dulu. Jika key head sama dengan key tail, artinya jika datanya memang cuma tinggal satu-satunya lagi. Nah, ketika proses pemindahan data ini berhasil dan key datanya ini sudah null, nah kita inisialisasikan lagi nilai key head dan key tailnya menjadi min 1. Selainnya artinya kalau misalkan kondisi yang ini tidak memenuhi, maka key head-nya saja yang berubah, key tail-nya dia tetap seperti itu. Nah, itu untuk menghapus data. Kondisi selanjutnya adalah ketika seperti ini. Key tail-nya di sini, key head-nya di sini. Ketika kita menghapus, kita fokus pada key head-nya kan. Yang akan dihapus itu adalah key head-nya. Key head yang akan dihapus adalah di indeks ke-6. Oke. Kemudian selanjutnya setelah dihapus, key tail-nya tetap di sini. Tidak berubah, ini fungsi yang tadi sebelumnya. Kemudian key head-nya sekarang berubah ke sini. Nah, artinya key head awal itu tadi 6, key head akhir itu harus jadi 0. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah kita melakukan modifikasi lagi, key head sama dengan key head tambah 1. Kalau tadi tuh hanya key head sama dengan key head tambah 1. Sekarang key head sama dengan key head ditambah 1 di modulo max size. Jadi key head awal kita tadi 6 ditambah 1 adalah indeks yang ke-7. Tidak ada kan indeks yang ke-7 karena yang maksimalnya hanya sampai indeks ke-6. Nah, dimodulokan dengan nilai 7. 7 modulo 7, 7 kalau dibagi 7 sisa pembaginya adalah 0. Nah, makanya ini hasilnya adalah key head-nya sama dengan 0. Jadi nanti indeksnya menunjukkan ke 0. Seperti itu. Key head sama dengan key head plus 1 modulo max size. Nah, seperti itu. Nah, ini else yang tadi ya. Jika datanya tidak kosong, jika datanya tidak kosong, maka dia bisa dihapus. Tapi jika is empty-nya bernilai 1, maka dia datanya kosong, jadi harus dihapus. Nah, ini is empty-nya seperti ini. Is empty-nya adalah Q. Nah, jika is empty-nya Q, is empty itu apa sih? Is empty itu adalah sebuah fungsi yang digunakan untuk mengecek apakah data di dalam antrian itu kosong atau tidak. Nah, jadi kondisi yang harus kita cek yang menunjukkan antrian itu kosong atau tidak itu hanya satu. Kalau kosong, hanya ketika Q head dan Q tail-nya itu menunjukkan min 1. Nah, Q head dan Q tail-nya itu min 1, dia return 1. Else-nya adalah berarti Q head atau Q tail-nya itu bukan min 1, berarti dia ada nilainya. Seperti itu. Nah, ini adalah fungsi is empty yang digunakan untuk mengecek atau memeriksa apakah data dalam antrian itu kosong atau tidak. Nah, ini adalah contoh sederhana implementasi fungsi-fungsi yang tadi, fungsi Q di program utamanya. Ini kita bikin sebuah antrian, namanya antrian ya, tipe datanya Q, struct Q ya, ADT-nya Q yang tadi sudah kita buat. Kemudian ini fungsi prosedur NQ. Nah, kita punya antrian, masukkan antrian, masukkan 9, masukkan 10, kemudian DQ. Seperti itu. Oke, jelas ya, ini sangat sederhana sekali. Saya rasa kalian juga sudah akan lebih paham lagi jika kalian mencoba untuk meresum semua materi di Q ini. Tapi saya yakin kalian bisa belajar lebih mudah. Oke, jika ada pertanyaan atau masih bingung, silahkan boleh tanya di kolom komentar kalau misalkan atau di spot. Nah, mohon maaf kalau misalkan saya sedikit telat untuk meresponnya, tapi insya Allah akan saya respon jika kalian menanyakan di spot.
Oke, sekian kuliah hari ini. Jaga kesehatan, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.